Ya, shalom, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Ya, dan yang pastinya pada saat ini kami sangat berbahagia dapat kembali menyapa Anda dalam ibadah intergenerasi. Dimanapun saudara-saudari jemaat Tuhan yang kami kasihi berada, semoga dalam lindungan Tuhan, semoga dalam keadaan yang sehat, dan kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Meskipun kita ada di era pandemi seperti ini, masih belum boleh kesana kesini, tapi kasih setia Tuhan tetap menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah intergenerasi. Kita pujikan bersama Allah hadir bagi kita. Hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Mari kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari bersama-sama kita mulai ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Amin. 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 Terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada, untuk jemaat anak, jemaat remaja, pemuda, dewasa, atau bahkan juga lansia, sekali lagi dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kasih Allah tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan bersama-sama. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku
naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Ya, kasih Allah tak berkesudahan ya dalam kehidupan kita. Kasih Allah selalu baru setiap paginya. Dan sekali lagi untuk jemaat-jemaat anak dimanapun adik-adik semua berada, mari kita masih pujikan puji-pujian untuk Tuhan bersama dengan keluarga, bersama dengan papa mama, opa oma, kakak atau semuanya. Mari kita pujikan satu pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Sekali lagi ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya.
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini mari bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh hambanya. Kita akan pujikan bersama-sama Kidung Jemaat 329, Tinggal Sertaku. Kita pujikan baitnya yang pertama dan ketiga. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang Maha Pengasih, saat ini kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, mengakui setiap kelemahan, keterbatasan akan kehidupan kami. Tuhan ampuni dosa kesalahan kami yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu Tuhan akan kehendak Tuhan, tapi seringkali kami mengabaikannya. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau mengutus kami menjadi terang dan garam di tengah kehidupan kami, tapi seringkali kami lari dari panggilan itu. Maka ya Allah, ampunilah kami. Maka biarlah kami boleh terus diperbarui oleh firman Tuhan yang menjadi dasar dari kehidupan kami. Kami boleh terus diterangi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga Tuhan, firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah arah hati dan arah pikiran kami, sehingga kami boleh semakin serupa seperti yang Kristus kehendaki. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai dengan 15. Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai dengan 15. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya.
Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu, Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana, di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Hosiana. Shalom jemaat terkasih. Saya sungguh berdoa dan berharap biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan dan renungkan berikut ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua di tengah-tengah segala keadaan kita. Tema kita bicara mengenai ketangguhan di tengah padang gurun. Wah, ini sekeliling saya ini adalah padang gurun ya. Siapa di sini yang pernah ke padang gurun? Adik-adik, pernahkah untuk melihat atau barangkali pernah jalan-jalan ke padang gurun? Atau barangkali kita pernah ke sana dalam rangka traveling. Tetapi tinggal di padang gurun sungguh berbeda dengan jalan-jalan ke padang gurun. Kalau kita jalan-jalan, barangkali mungkin hanya 1-2 jam. Ambil foto, selfie sana sini, dan sudah begitu saja. Tapi keadaannya sungguh berbeda ketika kita hidup atau tinggal di padang gurun. Padang gurun sesungguhnya adalah tempat yang paling tidak nyaman. Mungkin adik-adik pernah lihat ya kartun-kartun, gambar-gambar padang gurun. Itu seperti apa? Seperti ini, gersang, tandus, panas, luar biasa tidak nyaman. Kalau siang, suhunya bisa mencapai sekitar 49 derajat Celcius, panas sekali. Kalau malam, bisa turun mendadak menjadi -2 Celcius. Sehingga tidur pun menjadi sangat tidak enak, kedinginan, siang kepanasan, malam kedinginan, gelisah, dan sungguh tidak nyaman. Di padang gurun juga bisa membuat kita menjadi serba terbatas, kelaparan, kehausan, dan bisa membuat pikiran kita menjadi tidak jernih. Karena itulah kenapa kita bisa melihat di beberapa adegan film ketika si aktor atau artis itu berada di tengah padang gurun, biasanya mereka seperti melihat fata morgana gitu ya. Ada oasis, ada danau yang segar membuat mereka ingin nyemplung, ternyata tidak ada. Dan itulah kondisi padang gurun. Sebuah gambaran yang menggelisahkan. Sebuah gambaran yang penuh dengan kesendirian. Tidak ada harapan. Yang ada kecemasan. Yang ada kesendirian dan hilang harapan. Tidak jelas kapan tujuan akan muncul. Tidak jelas melihat dengan pasti ada apa di depan sana. Nah, jemaat terkasih, padang gurun ini menjadi pencobaan atau ujian bagi seseorang, di mana kebaikan dan kejahatan akan diuji, akan dipertentangkan di situ. Dalam Injil Markus yang tadi kita baca bersama-sama, mengkisahkan bagaimana Yesus berada di sana sebelum ia memulai karyanya di tengah dunia ini. Ia dicobai oleh iblis. Nah, pencobaan itu berbeda dengan ujian. Apa sih bedanya? Yang membuat beda adalah tujuannya. Jika seseorang dicobai, maka tujuannya adalah gagal. Orang yang dicobai akan diharapkan gagal. Tapi beda dengan ujian. Ujian itu sesungguhnya adalah keberhasilan. Tidak ada guru yang baik,
yang mengharapkan anak-anak akan gagal melewati ujian. Sang guru pasti akan berusaha mendidik anak-anaknya, mendidik murid-muridnya agar bisa lulus dengan baik. Tuhan pun juga ketika menguji kita tentu berharap agar hasilnya pun lulus dengan baik. Yesus tidak diuji oleh iblis karena iblis mengharapkan kegagalan dalam diri Yesus. Yesus dicobai oleh iblis. Iblis berharap agar Yesus gagal melaksanakan karya, melaksanakan panggilannya, melaksanakan karya keselamatannya bagi dunia. Dalam Injil Matius ya dan juga Injil Lukas dijelaskan dengan detail bagaimana Yesus dicobai sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah soal kebutuhan. Dalam Matius 4 ayat 3, lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Adik-adik, kalau lapar itu biasanya gimana sih? Pasti kan pengen cepet-cepet makan. Yesus saat itu sedang puasa. Yesus digoda oleh iblis untuk makan. Namanya puasa berarti tidak makan, tidak minum. Sedang dalam sebuah penyangkalan diri. Disitulah Yesus dicobai oleh iblis. Jemaat terkasih, Yesus dicobai mengenai kebutuhannya untuk membatalkan puasanya dengan mengubah batu menjadi roti. Yang kedua adalah pencobaan soal keamanan. Dalam Matius 4 ayat 5 dikatakan demikian. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia, Tuhan, akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus digoda soal keamanan. Dia digoda untuk mempertanyakan apakah Tuhan memperhatikan kehidupannya. Apakah Yesus aman ketika berada di dunia? Betul memang dikatakan bahwa Yesus kan Tuhan. Tapi jangan lupakan Yesus juga manusia sepenuh-penuhnya. Ada kemanusiaan yang digoda oleh iblis. Yang ketiga adalah soal kemudahan. Matius 4 ayat 8. Iblis kemudian memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan iblis berkata kepada Yesus, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Yesus dicobai untuk mengambil jalan pintas. Diberikan kemudahan untuk menjangkau dunia. Ini sebuah godaan. Dia nggak perlu mengambil jalan salib. Tidak perlu menderita. Cukup saja menerima apa yang iblis tawarkan. Maka dunia akan Tuhan kuasai. Jemaat terkasih, ketiga hal itulah. Kebutuhan, keamanan, dan kemudahan adalah hal yang diinginkan dan didambakan oleh kita. Apalagi ketika kita berada di situasi padang gurun kita masing-masing. Padang gurun kita bisa berupa pergumulan dalam kehidupan kita. Pergumulan akan masa depan misalkan. Pergumulan tentang pekerjaan kita yang tak kunjung didapatkan. Pergumulan tentang relasi kita dengan pasangan kita atau dengan keluarga kita. Pergumulan ekonomi, pergumulan sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Kita masing-masing berada di tengah-tengah padang gurun. Dan ketika kita berada di situasi yang menggoda kita, yang berat itu, maka kita akan digoda tentang kekhawatiran, tentang kebutuhan, tentang keamanan, tentang kemudahan. Biasanya ketika bicara soal kebutuhan, maka yang digoda adalah rasa cemas dan khawatir kita.
Jemaat terkasih, ada sebuah film tentang survive di tengah-tengah dunia. Ceritanya dunia hancur karena nuklir. Dan tinggallah beberapa kelompok-kelompok orang yang bertahan. Dan ada satu adegan ketika mereka hidup terbatas. Mereka memperebutkan sepotong pakaian dan sepotong roti dengan cara apa? Saling membunuh. Orang ketika khawatir, orang ketika cemas akan kebutuhan hidupnya bisa menjadi liar, bisa menjadi serakah, seolah-olah dunia ini gak cukup buat dia. Saya pernah ketemu dengan seorang kawan, dia sangat pelit, jemaat Tuhan. Kita minta bagian sedikit saja dari makanannya, dia sangat ketakutan. Dia punya air minum gitu ya. Biasa kan ketika kita berteman di masa sekolah kan biasanya kan suka berbagi minuman. Khusus dia nggak boleh ada yang minum. Ternyata ketika kita menggali apa yang terjadi dengan kehidupannya, dia punya kekhawatiran akan kekurangan. Ketika orang dikuasai oleh kekhawatiran akan kebutuhannya, dia bisa menjadi pribadi yang serakah. Seolah-olah semua harus menjadi miliknya. Dia bisa menjadi pribadi yang licik dan jahat. Hidupnya dia isi dengan pokoknya harus kerja. Seolah-olah semua tidak memuaskan kebutuhannya. Yesus melawan godaan itu dengan bersumber pada kehidupan yang utama. Bersandar pada sumber kehidupan yang utama. Yaitu siapa? Allah sendiri. Perhatikan ketika Yesus digoda oleh iblis mengubah batu jadi roti. Apa yang Tuhan katakan di situ? Tuhan mengatakan dalam Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan hanya dari roti. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bersandar berarti ada trust kepada Tuhan. Ada kepercayaan kepada Allah. Percaya pada pemeliharaan Allah. Percaya bahwa Allah akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Amsal 10 ayat 22 mengatakan demikian. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Yesus mengajar kita. Yesus mengingatkan kita. Di tengah-tengah padang gurun pergumulan, kita bisa digoda dalam hal kekhawatiran dan kecemasan. Karena itulah, bersandarlah pada sumber kehidupan kita, Tuhan sendiri. Percaya Tuhan memelihara kehidupan kita. Godaan juga selalu berhubungan dengan rasa aman dalam kehidupan kita. Seorang penafsir bernama David Luce, dia mengatakan bahwa Adam dan Hawa kurang apa coba? Mereka berada di tengah-tengah taman Eden yang semua lengkap. Tetapi Hawa merasa insecure. Adam merasa insecure. Dia merasa bahwa ada yang kurang. Sehingga meskipun Tuhan mengatakan bahwa jangan makan satu buah dari satu pohon ini saja. Ketika digoda oleh iblis bahwa ketika kau makan buah ini, kau akan menguasai semuanya sama seperti Allah. Adam dan Hawa tergoda. Tiap manusia itu punya lubang dalam hidupnya. Punya lubang-lubang yang membuat dirinya merasa insecure. Merasa tidak aman dan ini yang selalu harus dipenuhi. Lubang inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh iblis untuk menggoda kita. Dalam kisah kejadian tadi, Adam dan Hawa digoda ketika mereka ingin lebih dari apa yang Tuhan berikan pada mereka. Mereka punya lubang untuk mau berkuasa sama seperti Allah. Sehingga itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh si jahat. Demikian pula dengan keadaan Yesus ketika ia dicobai di padang gurun. Saat itu Yesus merasa insecure karena perutnya lapar. Kuasa sebagai anak Allah yang harus dilakukan dengan cara penderitaan. Dia turun menjadi manusia sederhana, anak tukang kayu yang lahir di kandang yang hina.
kemuliaan Allah yang harus dipertaruhkan, dilepaskan barangkali. Ketika dia masuk dalam sebuah karya pelayanannya. Itu yang kemudian digoda oleh iblis. Nah jemaat Tuhan, tiap-tiap orang tuh punya ruang kosongnya. Punya lubang-lubang dalam hatinya. Yang kadang membuat kita merasa insecure. Ini yang harus kita perhatikan. Ruang kosong itu jangan sampai dimanfaatkan oleh si jahat. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang kemudian dikendalikan oleh si jahat. Menjadi pribadi yang kemudian tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Tidak pernah merasa aman dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita merasa pesimis, kita merasa khawatir, kita merasa nggak cukup gitu ya, nggak cukup cantik, nggak cukup tampan, nggak cukup baik, nggak cukup kaya, nggak cukup bahagia dan lain sebagainya. Insecure inilah yang kadang-kadang membuat kita mengambil jalan pintas. Yesus digoda kemudian oleh iblis untuk mengambil jalan pintas. Mengambil jalan pintas bukan jalan salib yang panjang, yang sakit, yang menderita. Jalan pintas. Tapi Tuhan tahu, Yesus tahu bahwa ini tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Saya teringat dengan sebuah lagu sekolah minggu. Tentang jalan dan dunia. Kira-kira lagunya begini, cuma terkasih. Di dalam dunia ada dua jalan. Tahu lagunya ya? Lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar apa? Api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Cuma Tuhan kadang-kadang kita pengennya cepet nyampe gitu ya. Kadang-kadang kita pengennya nyaman, yang penting enak, yang penting pintas. Tapi belum tentu jalan yang lebar itu jalan yang Tuhan kehendaki. Kadang-kadang Tuhan ingin kita melewati jalan yang sepi, jalan yang sulit sebagai proses yang Tuhan izinkan untuk mendewasakan kita. Teolog Blaise Pascal mengatakan bahwa lubang dalam hidup kita harusnya bukan diisi dengan si jahat. Lubang itu harusnya diisi dengan relasi kita bersama dengan Tuhan. Karena itulah Blaise Pascal mengatakan itu adalah God-shaped hole. Lubang milik Tuhan. Lubang itu harusnya diisi dengan relasi kita bersama dengan Tuhan. Yesus, dia melawan godaan-godaan si iblis dengan memelihara relasinya dengan Sang Bapa. Ditandai dengan ketika dia melawan godaan itu. Yesus mengatakan ada tertulis selalu mengutip firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi dasar kehidupan kita. Firman Tuhan seperti pelita yang menerangi jalan kita. Seperti kantong minum di padang gurun. Agar kita boleh terus tetap bisa segar dan terus berjalan. Maka jemaat Tuhan hati-hati. Jangan sampai lubang dalam hidup ini diisi, ditempati oleh si jahat yang menguasai identitas kita sebagai anak-anak Allah yang dicintai, yang dipelihara oleh Allah. Dalam bacaan Markus kita, kembali ke bacaan Markus dikatakan ketika Yesus dibaptis, ada suara mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kata berkenan berarti Allah suka, Allah memperkenankan, Allah menyertai, Allah memperhatikan. Dan luar biasa anugerah Tuhan ketika kita dibaptis, kita menjadi satu dengan baptisan Yesus. Karena itulah kita juga menjadi anak-anak Allah yang diperkenankan. Maka mari, jangan sampai kehidupan kita dikacaukan oleh godaan-godaan si jahat. Jangan sampai kita dikacaukan oleh kekhawatiran, kecemasan. Percaya pada pemeliharaan Allah. Mari kita belajar bersandar pada Allah, sumber pengharapan dan kehidupan kita.
Dalam Mazmur dikatakan bahwa Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku dan nyanyianku. Ia telah menjadi keselamatanku. Bersandarlah pada lengan yang kekal itu. Bersandarlah pada sumber yang tepat. Pertolongan Tuhan yang tepat. Dan undanglah Tuhan untuk masuk dalam hati kita, dalam hidup kita. Memenuhi lubang hidup kita. Dan biarlah kita boleh merasakan cinta kasih Allah yang menyegarkan kita. Kita merasakan berkat tuntunan penyertaan Tuhan yang setia di tengah setiap langkah kita dalam padang gurun hidup kita masing-masing. Maka biarlah firman Tuhan di Minggu Prapaskah ini boleh menguatkan kita, boleh meneguhkan iman pengharapan kita untuk bisa melewati padang gurun kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, biarlah Tuhan boleh mengisi lubang dalam hati kami, agar kami boleh belajar menyerahkan hidup kami kepada Engkau ya Kristus, Juru Selamat kami. Tuhan, kami mau berjalan bersama denganmu. Kami ingin belajar percaya pada pemeliharaan Tuhan dan tidak dikuasai oleh kekhawatiran atau kecemasan. Maka biarlah kami boleh menjalani kembali ziarah hidup kami di tengah padang gurun kami masing-masing bersama dengan Tuhan. Dan kami sungguh percaya kami akan melewati padang gurun ini menuju tanah perjanjian yang Tuhan sediakan buat kami semua. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita sambut pemberitaan Sabda Tuhan dengan bersama-sama kita ungkapkan pengakuan iman percaya kita di dalam bentuk pujian kita. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Marilah bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami bersatu hati menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami ingin berdoa bagi bangsa negara kami. Tuhan berkatilah bangsa negara kami. Khususnya Tuhan ketika pemerintah bersama dengan tim medis dokter yang terus berjuang untuk melawan penyebaran virus COVID-19. Kami berdoa untuk proses vaksin bagi masyarakat, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan ini boleh menjadi solusi yang baik untuk mencegah penularan virus corona. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap mereka yang punya pergumulan dalam kehidupan, mereka yang berada di tengah padang gurun, mereka yang mengalami putus asa, mereka yang kehilangan harapan dan iman. Tuhan, biarlah firman-Mu tadi boleh menjadi mercusuar kasih bagi mereka, sehingga mereka boleh kembali menemukan pengharapan, mereka boleh kembali melihat bahwa sesungguhnya Tuhan ada bersama dengan mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Bagi mereka yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Bagi anak-anak dalam masa sekolah, Tuhan boleh sertai dan berkati. Sehingga Tuhan meskipun mereka secara online, mereka dapat menangkap setiap pelajaran dengan baik.
Kami serahkan gereja Tuhan, dimanapun mereka berada, yang terus berjuang untuk melayani umat, melayani sekitar mereka menjadi berkat di tengah-tengah situasi yang terbatas ini. Biarlah kami boleh terus bersemangat Tuhan untuk menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Kami serahkan seruan doa syafaat kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta adik-adik sekalian, mari kita dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan dapat mentransfer ke rekening gereja ataupun melalui QRIS yang ada di layar Bapak, Ibu, Saudara. Dan bersama-sama kita akan mempersembahkan dengan dasar ayat yang akan diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ya saudara, mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dan mari bersama-sama kita pujikan "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu". Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari bersama-sama kita pujikan pujian ini dari awal. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, Allah yang maha baik, Allah yang senantiasa memberikan kemurahan, memberikan anugerah di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan.
kami boleh senantiasa mengalami Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup kami. Untuk itu Tuhan, saat ini kami mewujudkan ucapan syukur kami kepada Tuhan di dalam bentuk persembahan kami. Kiranya Tuhan yang kuduskan, layakkan, dan ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Kami menyerahkan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, ingatlah selalu bahwa janji Tuhan tetap tepat, bukan semu. Mari bersama-sama kita pujikan, nyanyikanlah Kidung Baru 89, Ku Tahu Mukalisku Hidup. Kita pujikan bait yang pertama dan kedua. Mukalisku hidup dan tak berdiri di dunia, dan Tuhan beri hidup abadi, rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia, hidup abadi dan kasih miliknya. Mari bersama-sama kita pujikan bandnya yang kedua. Ku tahu bahwa janji Tuhan, ku tahu bahwa janji Tuhan tetap tepat, bukan semu. Kendati tubuh ini hancur, kelak kami akan bertemu. Tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia, hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Jemaat terkasih, bersama Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita untuk menjadi terang dan garam dunia, dan terimalah berkat Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan saudara. Kiranya kasih Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai setiap langkah kehidupanmu, menguatkan iman, harapan dan kasih-Mu, dan selalu menyediakan apa yang kita perlukan, sehingga kita boleh terus teguh, terus berpengharapan, terus berjalan melewati padang gurun kehidupan ini, kini dan selamanya. Amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, 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 amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, 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 Baik, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini mungkin ibadah kita telah selesai, tetapi ibadah yang sejati adalah ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun kita berada, tetaplah menjadi berkat. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan,
dan kita bertemu kembali di ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang Allah yang memelihara.